Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin salat jamaah salat zuhur yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih beri kita nikmat iman, bisa tetap melaksanakan dan ketaatan kepada Allah sampai detik ini. Sebuah nikmat yang tidak bisa dinilai karena saking besarnya nikmat iman. Semoga Allah berkenan menerima pengabdian kita ini. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Saya doakan panjenengan semua semoga istiqomah ibadahnya, sehat walafiat jasadnya. Bila ada yang sakit dari panjenengan atau keluarga panjenengan, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan semoga Allah jadikan anak-anak dan cucu panjenengan semua menjadi anak dan cucu yang soleh solihah. Dan semoga rezeki panjenengan juga barokah. Dan semoga kita diwafatkan Allah husnul khatimah ala hadin niyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Baik, jamaah salat zuhur yang saya muliakan Allah, ini saya bawakan kitab aslinya nih. Ini kitab At-Targhib wa Tarhib dari 1 dari 4 jilid yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri. Ini saya fotokopi karena memudahkan untuk membawa. Ini kitab aslinya, ini fotokopiannya. Insyaallah kemarin terakhir kita sampai pada masih bahasan tentang lembah dan gunung yang ada di dalam neraka. Ya, lembah dan gunung yang ada di dalam neraka. Baik, kita sampai di hadis nomor 37. Sudah, 37 sudah. Sekarang sampai di 39. Terakhir kita membahas tentang sebuah lembah di neraka jahanam, yang neraka jahanam itu sendiri meminta perlindungan kepada lembah ini yang disebut dengan Jubbul Hazn, ya. Nama lembahnya disebut dengan Jubbul Hazn. Yang neraka jahanam sendiri minta perlindungan kepada Allah dari lembah yang mengerikan ini. Jadi neraka jahanam itu pun ngeri dan takut sama lembah ini. Jadi lembah yang ada di dalam neraka jahanam.
namanya Jubul Hazan. Untuk siapa ini ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang ahli qiraah. Ahli qiraah itu suka membaca Quran, bisa masuk di dalamnya para hafidz Quran, tapi ternyata orang-orang ini suka riya. Suka riya. Riya dengan amalan mereka. Ya. Jadi hafidz Quran pun ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Kalau ada orang yang qiraahnya, bacaan Qurannya bagus, hafal Qurannya banyak, tapi naudzubillah orang ini suka riya dengan amalannya, maka orang-orang ini yang akan masuk ke tempat lembah yang namanya Jubul Hazan ini. Juga jangan disalahpahami bahwa kalau gitu kita enggak usah jadi ahli qiraah saja daripada masuk sini, juga tidak begitu pemaknaannya ya. Artinya orang-orang yang sudah berupaya untuk menghafal Quran, berupaya untuk membaca Quran dengan baik, tidak bisa lepas dari ancaman neraka kalau mereka amalannya riya. Satu, riya. Naudzubillah min dzalik. Wa inna min abghadil qurra, dan di antara para ahli qiraah Al-Qur'an yang paling dibenci nih Pak, paling dibenci sama Allah, alladzina yazurunal umara al-jawrah. Orang-orang ahli qiraah ini gemar mendatangi para penguasa yang dolim. Nah begini, ini kalau ada ulama yang datang ke penguasa yang dolim, ini paling dibenci sama Allah. Paling dibenci sama Allah. Dari literatur para ulama tentang kebiasaan ulama yang datang ke penguasa, hampir 90% kalau enggak mungkin berapa, mayoritas dominan itu mengecam ulama yang datang ke penguasa yang dolim. Termasuk diantaranya Al-Hafidz Imam Jalaluddin As-Suyuti. Matur nuwun. Jazakumullah khair. Nggih. Makasih. Artinya para ulama yang mendatangi penguasa yang dolim, bahkan seorang ulama yang ditulis dalam kitab itu menyebutkan, meskipun niatnya itu katanya untuk mendakwahi penguasa pun, itu tetap disalahkan oleh para ulama. Kenapa? Karena tidak semestinya para ulama mendatangi penguasa yang dolim apalagi. Itulah mengapa para ulama yang lurus itu sangat-sangat menghindari untuk datang ke penguasa yang dolim, mendatangi. Walaupun mungkin niatnya tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin niatnya dakwah, mungkin niatnya meluruskan yang keliru dari para penguasa itu. Tapi para ulama hampir mayoritas mengecam, artinya menyayangkan kalau ada ulama yang datang ke penguasa yang dolim. Nah begitu Pak. Saking dijaganya muruah marwah para ulama yang lurus itu, agar jangan sampai nahi mungkar dan dakwahnya itu terkontaminasi dengan yang berbau-bau keduniaan. Begitu. Para ulama itu begitu, Pak. Jadinya makanya kalau kita lihat Imam Malik diantaranya juga sama. Kalau disuruh ngajari anaknya khalifah itu beliau tidak mau datang beliau. Disuruh datang ini tidak mau. Apa kata beliau? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Wah ini berat ini. Kalau orang-orang yang profesinya nyun sewu, guru privat itu kan agak susah. Guru privat ngaji. Privat ngaji itu kan mesti datang ke rumah yang diajari. Nah, ya mungkin beda makom gitu. Kalau Imam Malik memang tidak mau beliau.
Imam Malik tidak mau. Disuruh datang ngajari anak khalifah itu tidak mau. Siapa yang mau butuh ilmu? Kamu datang ke sini. Bukan saya yang ke rumahmu. Itu. Saking izahnya para ulama itu. Masya Allah. Okay. Baik. Terus dari hadis Ibnu Abbas ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sudah ini sama. Baik. Hadis berikutnya nomor 39. Dari An Syufai ibni Mati qala inna fi jahannam qasran. Sesungguhnya di neraka jahanam ada sebuah istana yuqalu lahu Hawan. Disebut Hawan. Disebut Hawan. Ada istana namanya Hawan. Di jahanam, neraka jahanam itu ada istana. Yurma al-kafiru min a'lahu. Orang kafir itu kalau dilempar dari atas neraka jahanam selama 40 musim gugur. 40 musim gugur berarti 40 tahun. 40 tahun. Baru nyampe ke dasarnya setelah 40 tahun dilempar dari atas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Siapa orang yang berhak mendapatkan kemarahanku, faqad hawa, maka orang ini sudah jatuh ke tempat yang namanya hawa tadi itu. Nama istana di neraka jahanam. Dan sesungguhnya di neraka jahanam ada sebuah lembah. Dipanggil, disebut nama Athaman. Nama lembahnya Athama. Di dalamnya banyak terdapat ular-ular dan kalajengking yang ukuran ini Pak. Ukuran racunnya itu, racunnya Pak, racunnya kalajengking satu ini, satu kalajengking punya racun sebanyak 70 kula. 70 kula, kita hitung nggih. Satu kula itu 216 liter. Satu kula itu ukuran air yang kalau jenengan kena najis itu tidak apa-apa. 216 liter. Kalau jenengan buat ukuran senti itu 60 lebar, panjang dan dalam itu 60 sentian. Kurang lebih itu 216 liter. Kalau kita hitung coba. Kalau ukurannya mazhab Hanafi itu beda. Air itu enggak najis meskipun kejatuhan najis kalau disentuh ujung kanannya, diobok gini, sentuh gini, terus sampai ke ujung berikutnya enggak bergetar, itu air sudah dianggap banyak. Maaf. Airnya banyak. Kalau mazhab Syafi'i 216 liter. Baru air itu kalau kejatuhan najis tidak apa-apa. Tidak mengapa. Tapi kalau air itu kurang dari 216 liter, kejatuhan najis harus diemberi, diluapkan air itu. Ya. Coba kita hitung. 70 kulah. 216 kali 70. 1820 liter. Satu kalajengking punya volume racun 1820 liter. Satu. Berarti kalajengkingnya besar sekali ini Pak. Na'udzubillah. Wal aqrab minhunna mislul baglah. Ada juga kalajengking yang besarnya seperti keledai yang kalau menyengat, ngentup nggih, menyengat seorang laki-laki wala yulhihi ma yajidu min harri jahannam hamwati ladagati. Saking sakitnya sengatan kalajengking ini, panasnya neraka jahanam itu enggak bisa dirasakan. Saking sakitnya sengatan kalajengking satu ini. Alhamdulillah. Wa inna fi jahannam, di neraka jahanam juga ada sebuah lembah yang dipanggil sebut dengan ghoya. Yang mengalir di dalam lembah itu, kumpulan lembah itu kan di antara dua bukit yang cekung ini. Ini lembah. Isinya nanah dan darah para penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Penghuni neraka itu mengalir darah dan mengalir nanahnya, ngumpul di lembah namanya ghoyan. Ngumpul semua, nanah itu Pak, dan darah. Dan di neraka jahanam juga ada 70 penyakit. 70 jenis penyakit.
kullu da'in mislu juz'in min ajza'i jahannam. Setiap penyakit seperti bagian dari neraka jahanam, sakitnya. Hadis riwayat Imam Abu Dunya. Saya bacakan saja nggih sebagaimana dari hadis ini. Hadis nomor 40 dari Atha bin Yasar. Qol berkata, sesungguhnya di dalam neraka ada 70.000 lembah. 70.000 lembah. Neraka itu punya 70.000 lembah. Setiap lembah isinya 70 jalan. Jadi lembah ada jalan sebanyak 70.000. Satu lembah isinya 70.000 jalan. Ya, saya nggak bisa bayangkan itu Pak. Lembah seperti apa yang isinya 70.000 jalan. Gang. Setiap jalan atau gang itu ada 70.000 lubang. Jadi lembah 70.000, satu lembahnya 70.000 jalan atau gang, satu jalannya, satu gangnya ada 70.000 lubang. Setiap lubang ada satu ekor ular takulu wujuha ahlin nar yang akan memakan wajah-wajah penghuni neraka. Masya Allah. Terus ditambahkan dengan sebuah hadis. Hadis ini masih diriwayatkan dalam menurut kitab Al-Hafidh ini menyebutkan bahwa hadis ini dhaif. Tapi hadis ini dhaif untuk mendukung hadis lainnya, tidak mengapa kita bacakan. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam 70.000 lembah, ini menguatkan nggih, walaupun riwayatnya dhaif. Setiap lembah 70.000 jalan, setiap jalan 70.000 rumah, setiap rumah ada 70.000 kampung. Setiap kampung ada 70.000 rumah, di setiap rumahnya ada 70.000 sumur, di setiap satu sumurnya 70.000 ular, dan di mulut setiap ular itu 70.000 kalajengking. Masya Allah, ini kalau saya bacakan ini kayak folder, diklik folder lagi, klik folder lagi, klik folder lagi. Dan layan tahil kafir abil munafik hatta yuwaqi'a dzalika kullah. Orang munafik enggak akan berhenti dari siksaan ini sampai merasakan semua ini. Naudzubillah min dzalik. Orang munafik merasakan semua siksaan ini. Fal a'yadu billah. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Maka siksaan api neraka ini jamaah sholat duhur yang saya muliakan karena Allah tidak bisa dibayangkan. Kalau satu orang menemukan jenis siksaan semacam ini, itu penderitaannya tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya dan tidak ada habisnya. Maka kalaulah kita kemudian ada orang Islam yang meremehkan neraka, layak orang ini disebut kafir. Orang yang meremehkan neraka itu sudah jatuh hukum kafir. Minimal munafik. Maka jangan pernah kita meremehkan siksaan api neraka. Dari siksaan ini saja kita sudah Masya Allah. Berapa siksaan yang harus dilalui oleh orang-orang yang mendapatkan siksaan api neraka. Kalau kemudian posisi tubuh kita ini didesain sedemikian rupa, walaupun Allah kuatkan dan Allah besarkan jasad kita ini, rasa-rasanya Masya Allah tidak bisa nanggung itu Pak, sakitnya disiksa seperti itu. Masya Allah. Semoga dengan rahmat Allah jauhkan kita dari siksaan api neraka ini. Amin. Allahumma amin. Okay. Baik, lanjut sekarang kedalamannya, fi bu'di qa'riha, kedalaman neraka. Dari Khalid bin Umair, qala khataba Utbah bin Ghazwan berkhutbah. Beliau berkata, innahu dzukira lana annal hajar, disebutkan kepada kami ada sebuah batu yang dilemparkan dari ambang pintu neraka jahanam, maka batu ini sampai di dalamnya terbang jatuh selama 70 tahun.
Ma yudriku laha qa'ran wallahi latumla'unna afa'ajibtum. Ma yudriku laha qa'ran. 70.000 ini pun belum nyampe ke dasarnya. 70 tahun ini batu ini belum nyampe dasarnya. Wallahi latumla'unnahu, dan demi Allah sedemikian dalamnya api neraka ini mesti akan penuh dengan kalian. Awa ajibtum, apa kalian enggak merasa takjub dengan ini? Jadi kalau ada batu, nanti saya bacakan ada benda lain yang punya volume berbeda tapi sama, lama jatuhnya juga sama. Nanti kita akan bandingkan. Ini batu, Pak. Batu dijatuhkan sampai ke dasar, belum nyampe dasar pun sudah habis waktu 70 tahun. Belum nyampe dasar. Hadis riwayat dari Khalid bin Umair. Ya. Terus sekarang dari Tirmidzi, Utbah bin Ghazwan kemudian di atas mimbar, kemudian di mimbar di Basrah dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, Inna sohrah al-azimah. Nah sekarang tadi batu kecil, Pak. Hajar itu jenengan tahu hajar. Hajar aswad. Hajar itu kalau jenengan pernah nyium hajar aswad itu kecil-kecil, Pak. Kerikil. Kerikil gitu yang kemudian ditanam di kayak semacam semen gitu. Kecil, Pak. Itu hajar namanya. Nah kalau hajar itu tentu kalau dilempar dari atas ke bawah, nanti kita bandingkan dengan ini ya. Kalau batu kecil kerikil dilemparkan 70 tahun belum nyampe. Sekarang ini apa? Inna sohrah al-azimah. Batu karang besar sekarang. Batu karang besar. Berarti lebih berat batu karang. Volumenya, beratnya berbeda. Latulqa min syafir jahannam. Kalau batu karang besar dilempar dari pintu neraka jahanam, ujungnya, fatahwi fiha sab'ina aman, kemudian jatuh ke dalamnya sama dengan durasi 70 tahun, wa ma tufdi ila qarariha, belum sampai pula itu ke dasarnya. Saya tanya sekarang, kerikil sama batu besar itu kalau dijatuhkan sama, yang jatuh duluan yang mana? Yang besar. Kalau yang tadi kerikil satu dilempar satu 70 tahun belum nyampe, ada batu karang besar dilempar satu besar juga 70 tahun belum nyampe. Berarti jarak yang sama oleh dua benda yang berbeda, lebih dalam yang mana? Lebih dalam yang mana? Besar. Berarti kedalaman api neraka itu tidak diketahui. Masya Allah. Dalamnya itu enggak tahu, Pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekarang kalau kita sinkronkan dengan hadis Nabi yang lain, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70, betul? Umur umatnya Nabi Muhammad itu kan 60 sampai 70. Wa qalilun ma yajuzalik. Yang lebih dari 70 itu sedikit. Yang lebih dari 70 tahun itu jumlahnya sedikit. Nah sekarang kalau sinkronkan 70 tahun hidup di dunia, 70 tahun jatuh tok. 70 tahun kita hidup di dunia itu hanya habis untuk jatuh tok. Itu pun belum sampai dasar. Belum sampai dasar. Allahu Akbar. Maaf. Allah, Masya Allah. Kalau kemudian makanya rahmatnya Allah untuk umatnya Nabi Muhammad itu besar, Pak, besar. Sekarang kita komparasi. Bani Israel itu kalau berbuat satu kebaikan dicatat berapa? 1. Kalau berbuat dosa dicatat 1. Ini Bani Israel. Umatnya Nabi Muhammad SAW kalau berbuat 1 kebaikan dicatat berapa? Dicatat berapa? 10 sampai 700 sampai wallahu yudhaifu lima yasha. Berarti kan tak terhingga, betul?
Umat Nabi kita, insya Allah, amin, Allahumma amin. Kebaikan 1 dibalas minimal 10. Contohnya baca Quran, 1 huruf berapa? 10 kebaikan. Sedekah sampai berapa? 700. Sampai enggak terhingga kan? Oh, masya Allah. Kalau niat berbuat baik enggak jadi dikerjakan, dicatat enggak? Kita umatnya Nabi. Berapa dicatat? 1. Padahal dikerjakan enggak? Misalnya nanti sore saya tak sedekah. Lali. Dicatat enggak? Berapa dicatat? 1. Kalau jadi dikerjakan, dilipat gandakan. Betul? Sekarang kalau ada umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa 1, dicatat berapa? 1. Kalau enggak dilipat gandakan? Kalau berbuat maksiat 1 dilipat gandakan enggak? Enggak ya? Clear ya? Oke. Kalau enggak jadi maksiat, dicatat enggak? Dicatat. Apanya? Kebaikan 1, betul? Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau niat berbuat maksiat enggak sido, dicatat sama Allah, tapi dicatat apa? Kebaikan. Betul? Berarti kalau ada umatnya Nabi Muhammad masuk surga, wajar enggak? Wajar enggak? Nyun sewu. Wajar enggak ini? Karena dilipat gandakan toh. Tapi kalau ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, kebacut enggak ini? Paham enggak maksud ini, Pak? Kenapa? Karena rahmat Allah untuk kebaikan dilipat gandakan. Berarti kalau ada Bani Israel yang masuk surga, berarti orang ini luar biasa, Pak. Kalau jenengan dan saya masuk Bani Israel, kira-kira masuk mana nih, Pak? Masuk mana kira-kira tempat kita? Na'udzubillah, Pak. Bisa di neraka enggak? Bisa di neraka kita. Kenapa? Maksiat kita jauh lebih banyak barangkali. Makanya kalau umat Nabi Muhammad ini kemudian diberi rahmat, niat kalau berbuat baik dilipat gandakan. Enggak jadi berbuat baik dihitung 1. Niat berbuat buruk tetap dicatat 1. Enggak dilipat gandakan. Enggak jadi berbuat buruk dianggap 1. Allahu Akbar. Masya Allah. Nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Masya Allah, ya Allah. Nikmat, Pak. Jadi umatnya Nabi Muhammad nikmat. Okay. Makanya kalau ada orang masuk neraka itu benar-benar orang-orang yang merugi. Merugi benar, Pak. Na'udzubillah. Semoga panjenengan semua ahli surga semua. Ya. Amin yang keras, Pak. Kalau jenengan aminnya biasa itu berarti jenengan tidak pengen. Semoga jenengan masuk surga semua. Oh, gitu. Jangan amin. Tidak yakin jenengan itu. Tidak pengen didungakno gak gelem. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Rahman. Wa kana Umar bin Khattab berkata, "Aksiru dzikran nar." Perbanyaklah oleh kalian mengingat neraka. Fa inna harroha syadid, karena panasnya itu sangat-sangat dan kedalamannya itu jauh sekali, dan cambuknya itu terbuat dari besi. Cambuk neraka itu ada cambuknya dan dari besi, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis nomor 43. Dikit lagi. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna hajaron kudifa bihi fi jahannam. Seandainya ada, ini batu lagi, Pak. Batu dilemparkan di dalam neraka jahannam, maka akan jatuh selama 70 musim gugur. Fihi ayyablugo qa'raha. Di hadis ini batu tadi itu nyampe setelah 70 tahun. 70 musim gugur. Ini batu ini. Jadi hadis ini macam-macam. Okay? Kalau ada hadis yang sama, kemudian disebutkan oleh perawi yang sama, jenengan jangan sampai salah faham. Seperti contoh di Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari menyebut hadis yang sama, matan redaksi hadis yang sama,
Tapi beliau sebutkan dalam kitab beliau untuk menunjukkan bahwa beliau dapat hadis itu dari jalur guru yang berbeda. Untuk menunjukkan bahwa beliau itu mengguru dengan banyak orang. Beliau itu berguru dengan banyak orang. Ulama sekelas Imam Bukhari saja gurunya itu 6.000. Syekhnya 6.000. Imam Syafi'i kalau nggak salah sebut nih, mohon maaf, 6.000 gurunya. Sekarang saya tanya, jenengan gurunya berapa? Gurunya berapa? Sedikit. Sudah guru sedikit, nggak mau ngaji di banyak tempat, terus ngaku dirinya paling benar. Piye ngono iku? Hah? Piye ngono iku piye? Coba bantu saya mikir. Sudah ngaji di sedikit guru, wawasannya terbatas, ngaku paling benar. Coba bantu saya untuk mikir. Kira-kira orang ini piye ngono iku? Ulama sekelas Imam Bukhari aja gurunya sekian banyak. Ya, supaya banyak guru, banyak wawasan. Nah, begitu Bapak. Lanjut. Hadis nomor 44. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kunna indan Nabi. Kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasami'na wajbah. Kami mendengar wajbah. Wajbah itu suara benda jatuh, Pak. Benda jatuh. Kami mendengar. Berarti sahabat Nabi mendengar. Faqala Nabi bertanya, "Atadruna ma hadza?" Kamu tahu enggak tadi suara apa? Maka kami mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi yang paling tahu. Kenapa? Suaranya ada, bendanya enggak ada. Jelas suara gedebuk itu jelas. Tapi barangnya enggak ketok. Maka Nabi bersabda, "Hadza hajar." Ini tadi suara batu yang Allah lemparkan di dalam neraka jahanam sejak 70 musim gugur yang lalu, dan sekarang baru sampai dasarnya. Allahu Akbar. Masyaallah. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahwa Nabi mukjizat, ya. Mukjizat Nabi tahu yang gaib setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh panjenengan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Monggo. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan katanya. Ada. Baik, alhamdulillah. Berarti sudah sangat jelas nggih. Jadi semoga Allah menjaga kita semua dari siksaan api neraka. Jangan sampai kita dijilat oleh api neraka. Jangan sampai kita nyicip dan transit di neraka. Semoga kita semua langsung masuk surga semua tanpa hisab. Amin. Allahumma amin. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab ya Allah. Qabul insyaallah. Muturun wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.